pernah sampai ketidakhadiran fisik misalnya di kantor ini mengganggu pekerjaan, misalnya ada yang harus di tanda tangan misalnya? Oh enggak sih, Nggak sampai ada hari ya? ini alhamdulillah. Karena pekerjaan menjadi wali kota itu nggak pukul setengah 8, setengah 5. Subuh saya bisa kerjakan pekerjaan, selesai di pemeriksaan pun juga biasanya saya langsung, misalnya ada berkas yang harus saya kerjakan di rumah. Lihat ke artikel berikutnya. Adik Atut dan Airin merapat ke Agung Laksono. Betul begitu? Jadi gini ceritanya, pada saat itu saya diundang oleh DPD Provinsi beserta dengan teman-teman dari DPD 2 Golkar se-Banten untuk hadir ke kantor DPP Golkar pada saat itu. Dan kita kan tahu bahwa di Banten mau ada 4 pilkada. Dan juga ada isu bahwa beberapa DPD tingkat 2 di PLT-kan. Jadi pada saat itu kita bertanya dan menanyakan mengenai hal tersebut dan status Golkar ke depan seperti apa gitu. Karena terus terang bagi saya Pak Agung Laksono, Pak Ical adalah orang tua, kakak bagi saya gitu kan. Mereka adalah inspiring buat saya dalam hal berpolitik karena saya bukan orang politik dulunya dan saya belajar dan saya terjun di situ, ada banyak, ada Pak Idrus, ada siapa di situ gitu. Kita menunggu kepastian saja. Kita Kepastian pasti dari ya kita akan mengikuti. Kalau saya tentunya berharap semuanya sama-sama, semuanya sama-sama dan pada intinya kita melihat secara hukum mana yang terbaik. nunggu Dan putusan hukum terakhir begitu. iya, karena kan kalau apapun kita kan negara hukum, semuanya diatur oleh hukum itu saja, kita Oke. hormati semua. Mana saja. Iya, Oke. iya. Oke, baik. Ada artikel lagi. Artikel banyak sekali, tetapi tidak bisa semua kami tampilkan. Iya, Jadi ya yang mewakili sajalah. Ini sangat mewarnai pemberitaan pada medio 2013 Oktober sampai dengan 2014 masih terus muncul di media. Mau tidak mau terpaksa kami harus tanyakan soal Nggak ini. apa-apa, iya. Airin menangis karena dipaksa Wawan. Ya, inilah yang membuat saya nggak boleh nangis lagi depan media. Iya. Jadi gini, pada saat itu saya mendengar kabar bahwa Bapak kena TPPU. Jadi terus terang ya saya kaget juga gitu karena yang saya tahu bahwa semenjak saya sebelum menikah pun juga Bapak adalah pengusaha di bidang konstruksi dan saya terus terang nggak pernah ikut mengenai pekerjaan-pekerjaan Bapak. Jadi semenjak saya nikah pun juga saya tidak pernah terlibat dan dilibatkan oleh Bapak untuk ikut dalam kegiatan usahanya. Nah, saya bisa membayangkan apalagi setelah saya membaca TPPU itu kan bahwa harus pembuktian terbalik. Jadi bisa dibayangkan dari semua itu bahwa apalagi saya yang di luar, saya tidak pernah mengikuti, berarti saya harus mengumpulkan data, mengumpulkan semuanya, persiapan dalam persidangan nanti untuk TPPU. Terus terang buat saya ini suatu hal yang sangat berat, tetapi ya saya yakin kok semua rezeki, semua harta titipan dari Allah, tinggal kita yang penting udah usaha, kalau memang itu sudah rezekinya nggak akan kemana-mana. Ada beberapa mobil yang atas nama ibu juga, Iya. dan itu sudah disita juga. Waktu itu kaget nggak kok sampai mobil atas nama saya juga disita? Iya. Jadi kalau misalnya mobil atas nama memang sudah hal yang biasa oleh Bapak lakukan itu. Karena kadang-kadang kan nggak boleh terlalu banyak nama atas nama Bapak. Akhirnya menggunakan atas nama saya di situ. Jadi ya buat saya silahkan saja gitu kalau itu memang untuk kepentingan perusahaan dan yang lainnya. Toh sepanjang itu tidak melanggar aturan dan yang lain-lainnya. Dan persoalan ini menjadi TPPU terus terang ya buat kami menjadi sebuah hal yang Mbak Indi bisa bayangkan kita harus membuktikan terbalik segala sesuatu yang saya tidak pernah mengalami dan mengikuti itu semua. Tetapi saya yakin dan percaya dan suami serta anak-anak pun juga terus kita kita coba untuk mereka pun juga bisa memahami ini semua bahwa rezeki semua titipan dari Allah. Tinggal bagaimana kita melihat ini semua, kita nanti usaha upaya dan kita kembalikan apapun juga semua milik Allah. Oke. Di pengadilan yang pertama diputus 5 tahun begitu kan, kemudian yang kedua masih 5 tahun dan yang ketiga malah diperberat menjadi 7 tahun. Ada komentar soal ini? Saya percaya dengan proses hukum. Jadi saya hanya berharap bahwa semua orang bisa ataupun yang punya kepentingan ataupun yang punya kewenangan dalam hal ini bisa memahami, bisa merasakan apa yang kami rasakan dan semoga yang punya kewenangan ini memiliki perasaan dan lebih arif dan bijak dalam menyikapi ini semua. Semuanya dibongkar seperti ini gitu ke publik. Ada perasaan tidak terima nggak? Terus terang saya nggak pernah baca media. Kalau saya baca media pada saat itu, saya pasti gelisah, saya pasti marah, saya pasti kesel, dan akhirnya
saya jadi nggak fokus untuk semua hal. Padahal masih banyak pekerjaan, masih banyak amanah yang sudah saya jalani pada saat itu. Sebagai wali kota, sebagai ibu untuk kedua anak saya, sebagai seorang istri dari suami saya, dan sebagai anak dari kedua orang tua saya yang tinggal di rumah. Nah. Jadi kalau saya baca, pasti saya nggak akan fokus. Oke. Jadi pokoknya gimana caranya itu saya serahin sama yang di atas lah. Pokoknya sekarang saya fokus jadi wali kota yang benar, saya fokus jadi ibu untuk anak-anak saya fokus untuk sebagai seorang istri tentunya, dan fokus sebagai ibu untuk sebagai anak Oke. untuk bapak saya. Bapak saya dulu disebut Pak Raden sama teman-temannya kakak saya atau teman saya. Iya.